Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ARD Kreatif TV. Teman-teman, kamu pasti ingin mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik, ya kan? Bagaimana cara ajaib yang saya lakukan di dalam mencari rezeki? Kenapa saya namakan ini ajaib? Karena cara ini bisa jadi memang terkesan tidak masuk akal. Tetapi kalau kamu praktekkan cara ajaib ini, bisa mendatangkan rezeki lebih banyak buat kamu. Sudah siap? Yuk kita bahas apa saja itu. Oke, jadi begini teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang mengeluh. Aku lagi susah duit nih. Gimana sih caranya kita bisa mendatangkan rezeki dengan cara yang mudah, tapi tidak perlu sampai kita empot-empotan? Nggak perlu sampai kita ngebanting tulang gini. Teman-teman, saya paling bingung, jujur. Kalau ada orang yang mengatakan kerja keras itu harus sampai banting tulang. Saya bingung banget sampai loading jadinya. Saya bingung, kenapa tulang yang capek-capek Tuhan ciptain untuk kita berdiri tegak, malah kita banting-banting. Mohon maaf, kelihatannya konyol ya, tapi emang benar gitu ya kan? Selama ini yang kita tahu, kalau kamu pengen jadi orang kaya, kamu harus kerja keras. Suka enggak suka, kamu harus kerja keras banting tulang. Nggak ada yang salah sih dengan pemahaman itu. Jangan sampai salah paham ya. Bukan kita tidak perlu kerja keras, cukup leha-leha saja, itu salah besar. Nah, terus gimana dong caranya? Katanya kita nggak perlu banting tulang, nggak perlu kerja keras. Terus gimana caranya kita pengen dapat uang banyak? Nah, kamu harus tahu bahwa yang namanya uang itu bisa diibaratkan seperti perempuan bagi laki-laki. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini. Perempuan kalau semakin dikejar, mereka akan menjauh. Kamu merasa nggak sih ketika kamu membutuhkan perempuan yang tepat di samping kamu, kamu cari nggak ketemu-ketemu. Tapi begitu kamu udah ikhlas, pasrah sama Allah, udah lepas, udah nggak mikirin, tiba-tiba ketemu perempuan yang tepat buat kamu. Ada nggak yang pernah ngalami seperti itu? Nah, uang pun seperti itu teman-teman. Uang itu kalau kamu kejar, kamu justru akan dipermainkan oleh uang. Ada aja yang bikin uang lari, padahal sudah di depan mata. Kamu kerja keras banting tulang, itu namanya kamu ngejar uang. Dan itulah penyebab utama kenapa rezeki kamu, mohon maaf ya, gitu-gitu aja. Uang itu akan semakin menjauh. Kalaupun dia dapat uang, uangnya tidak sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, kalau itu kesalahan, terus cara ngobatinya bagaimana? Katakan kepada diri sendiri bahwa saya lebih berharga daripada uang. Saya tidak mau dalam tanda kutip menyembah uang, apalagi sampai mengejar-ngejar uang. Oke, kita langsung praktek aja ya. Caranya sangat sederhana. Dengarkan baik-baik. Yang harus dilakukan adalah memancing uang, memancing rezeki. Nah, kalau memancing berarti kayak ikan dong. Betul. Kalau kita mancing ikan, apa yang kamu lakukan? Ya, kamu akan milih umpan yang terbaik. Kamu akan memilih alat pancing yang bagus, dan kamu akan tinggal duduk saja menanti ikan mana yang mau mencapai umpan kamu, lalu kamu tinggal tarik. Betul? Kebayang teman-teman? Nah, rezeki pun seperti itu. Cara mencari rezeki yang paling bagus adalah dengan cara dipancing. Nah, gimana cara mancingnya kalau rezeki? Dengarkan baik-baik. Kalau perlu dicatat, catat. Silakan ambil dulu catatannya. Oke, sudah siap? Rezeki itu terpancing menggunakan 3 hal. Oke, catat yang pertama, teman-teman. Yang pertama, menggunakan sedekah dengan barang yang kamu cintai. Banyak tuh barang-barang yang kamu cintai, itu sedekahkan. Yang kedua, rezeki itu akan terpancing menggunakan syukur yang dalam. Ya,
bersyukur yang dalam, bersyukur, betul-betul bersyukur. Dan yang ketiga, rezeki itu akan selalu mendatangi diri yang berkualitas. Nah, itu teman-teman. Tolong ingat baik-baik ya, uang tidak membutuhkan orang pintar. Uang membutuhkan orang yang pintar memancing mereka. Sekali lagi saya ucapkan, uang tidak membutuhkan orang pintar, tapi uang membutuhkan orang yang paham betul bagaimana cara memancing mereka dengan keunikan diri mereka. Cara mencari duit yang paling efektif, ya pancing dengan 3 hal tadi. Sudah dicatatkan? Nah, terus cuma gitu doang bisa dapat duit? Bisa, asal kamu melakukan satu hal lagi. Nah, satu hal ini yang penting sekali, yaitu dengan pemahaman akan kuasa Allah. Mau kamu agamanya apapun, mau kamu percaya Allah atau enggak, di dalam semesta alam ini berlaku sebuah hukum-hukum yang disebut dengan hukum kebijaksanaan Allah. Artinya, semua hal dalam hidup ini, mau kamu sadari atau enggak, semua sudah ada yang mengatur. Dalam semesta alam ini ada yang mengatur rezekinya ke orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan jumlahnya pun pasti tepat. Enggak percaya? Nah, coba kamu pikir baik-baik. Bagi kamu yang pernah bersedekah makanan ke orang di jalanan atau orang yang membutuhkan, apakah orang yang kamu sedekahi menyadari bahwa pada waktu itu dia akan mendapatkan makanan dari kamu? Kalau dijawab dengan jujur, dia pasti tidak akan mengira akan hal itu. Tetapi faktanya, dia dapat makanan dari kamu kan? Semua itu terjadi karena itu sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Jadi, yang membuat kamu frustasi bukan pekerjaan kamu, tapi harapan kamu yang terlalu tinggi, ekspektasi kamu yang terlalu tinggi. Dan juga yang membuat kamu frustasi, ya, yang juga membuat kamu frustrasi adalah kamu yang salah di dalam mencari rezeki. Rezeki itu dipancing, bukan dikejar. Pancing rezeki dan ikhtiarlah sedikit. Nikmati saja prosesnya, maka keajaiban akan segera terjadi. Lakukan trik ini. Kamu hanya fokus untuk memancing. Ya, lakukan trik ini. Kamu hanya fokus untuk memancing rezeki sambil sedikit berikhtiar. Tapi tidak perlu berharap apa-apa. Kamu ikhlaskan hasilnya kepada Allah sepenuhnya. Di situ akan ada keajaiban. Percaya atau enggak, itu fakta. Silahkan praktekkan. Dan lihat hasilnya. Semua pasti akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Siap praktek teman-teman? Oke, jika video ini bermanfaat, boleh kalian share, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video terbaru dari channel ini. See you the next video. ARD Kreatif TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.